Apakah pernyataan Megawati Soekarnoputri di penutupan Rakernas PDI Perjuangan mengakhiri sudah isu duet Prabowo Ganjar? Jika duet Prabowo Ganjar sudah pupus, lantas siapakah bacawa pres yang diutus? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, ada Bang Andreas Hugo Parera, kemudian juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Wihadi Wiyanto, dan juga pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat sore, ada Bang Andreas, Mas Wihadi, dan juga Bang Effendi. Sore. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Ya. Oke, semuanya sudah bergabung. Baik. Oke, sebelum azan saya satu pertanyaan dulu ke Bang Andreas. Bang Andreas, sebetulnya isu duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo sekarang sudah case close, sudah tutup buku kah? Yang pertama, isunya itu dari mana? Ya pasti itu bukan dari PDI Perjuangan gitu. Dan yang berikut ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum kemarin, kita berpikir ke depan dengan konstelasi yang ada, ya PDI Perjuangan bersama partai-partai yang mendukung Mas Ganjar, tentu kita fokus pada bagaimana mempersiapkan infrastruktur dukungan untuk Mas Ganjar. Dan nanti kemudian ke depan bersama dengan calon wakil presidennya kita fokuskan mengarah ke sana gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu yang juga ya tidak tahu kita datangnya dari mana, saya kira dengan demikian mungkin ya bisa kita akhiri gitu. Oke, Bang Andreas, tapi kalau Anda mempertanyakan isu itu datang dari mana, mungkin bukan dari PDI Perjuangan, tapi ketika Bu Mega menanyakan kepada kadernya di depan Rakernas kemarin, Bu Mega seperti menangkap ada yang tidak sepenuhnya sepakat soal duet Prabowo Ganjar ini, tidak sepakat untuk diakhiri. Coba kita simak dulu pernyataan dari Bu Megawati berikut ini. Tapi nggak sama-sama tune in, terus mau digadok-gadokkan gitu. Ayo, padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar, ayo mau apa enggak? Tapi enggak semua ngomong, berarti ada yang mau. Payah anak buah saya. Aduh kawan. Enggak semua ngomong berarti ada yang mau. Konteksnya adalah mau duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar ya. Benarkah di internal PDI Perjuangan masih ada yang menginginkan duet Ganjar Prabowo terjadi? Boleh dijawab nanti Bang Andreas dan juga rekan-rekan yang lain. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Iya, sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba, wes nggak usah didengerin. Semua oke. Semua oke. Dengan Ganjar berarti oke juga. Terus. Dengan Ganjar berarti oke juga, Pak. Yang penting Kalau kemarin dengan pertemuan dengan Indonesia maju. Oke, terima kasih. Baik, pemirsa, kami lanjutkan kembali. Bang Andreas, kembali ke Anda. Jadi benarkah di internal PDIP itu masih ada yang menginginkan duet Ganjar Prabowo terjadi? Bukan soal mau dan tidak mau, masih ada atau tidak ada, tapi kalau sudah ada keputusan di PDI Perjuangan itu, keputusan atau bahkan bukan soal keputusan, sinyal dari Ketua Umum saja itu sudah merupakan perintah. Jadi tidak ada lagi wacana untuk mendiskusikan itu gitu. Jadi perintah untuk dilaksanakan, sehingga ketika Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan itu adalah perintah untuk dilaksanakan. Jadi menurut Anda penutupan Rakernas kemarin itu sudah jelas ya? Itu perintah yang betul-betul tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak boleh ada yang main-main lagi bahwa stop soal isu duet Ganjar Prabowo? Rakernas kemarin itu fokus untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan persiapan-persiapan untuk
ya menghadapi Pilpres 2024 dan mendukung Pak Ganjar gitu. Jadi kita tidak pernah membicarakan soal poros-poros, apa 2 poros atau 3 poros, tapi kita bicara soal mempersiapkan pemilihan presiden, dan mau 2 poros mau 3 poros kita siap untuk melaksanakan itu gitu. Jadi ya buat PDI Perjuangan keputusan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum itu adalah perintah untuk instruksi untuk dilaksanakan. Jadi bukan untuk didiskusikan kembali. Oke. Pak Wihadi, sejak awal isu duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo itu bergulir, kami tidak pernah mendengar Pak Prabowo menolak, betul-betul menolak. Sampai kemarin ketika ditanya oleh wartawan, Pak Prabowo juga tidak membantah. Kita simak dulu cuplikannya berikut ini. Ini artinya apa, Pak? Artinya apa nih, Pak? Ya, permisi. Pak, apakah ini simbol oke, Pak? Semua oke. Semua oke. Dengan Ganjar berarti oke juga. Terus. Dengan Ganjar berarti oke juga, Pak. Yang penting Kalau kemarin dengan pertemuan dengan Indonesia maju. Oke, terima kasih. Baik. Jadi Pak Wihadi, setelah Bu Mega mempertegas bahwa duet Ganjar Prabowo tidak akan terjadi, bagaimana respons dari Pak Prabowo? Apakah Pak Prabowo juga akan mempertegas kalau ditanya lagi oleh wartawan apakah masih mungkin duet ini? Apakah mungkin Pak Prabowo mungkin jawabannya akan berbeda dari yang sebelumnya? Dari awal Pak Prabowo tetap konsisten bahwa ini adalah selama itu persatuan dan menginginkan adanya persatuan. Ya kan, dalam pemilu itu, dalam pemilihan presiden kita akan Pak Prabowo menginginkan adanya semuanya. Yang penting oke, ada persatuan, bersatu siapapun, itu jelas. Itu narasi Pak Prabowo jelas, tidak mengatakan bahwa iya atau tidak, tetapi mengatakan bahwa seperti itu. Tapi di satu sisi bahwa dari awal pada saat hal 2 poros 3 poros itu dipertanyakan kepada kami juga sudah mengatakan bahwa kami ini sudah melakukan program-program kampanye dengan partai-partai koalisi kami, dan kita sudah melakukan pembicaraan dengan partai koalisi kami. Jadi kami tidak pengaruh apakah 2-3 poros gitu kan. Dan pada saat Pak Prabowo ditanya pun, yang penting adalah untuk persatuan dan kesatuan, tidak pernah menyebutkan hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya narasinya sudah tidak kita melihat bahwa tidak perlu ada dirubah, karena memang itulah narasi Pak Prabowo adalah persatuan itu dikedepankan. Jadi persatuan itu di atas segalanya, bahwa pemilu ini jangan sampai membuat suatu perpecahan. Itu kan selalu yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk kita semuanya. Pak Wihadi, pertanyaannya kan apakah sebetulnya sebelum Bu Mega menegaskan itu, sebetulnya Prabowo dan Gerindra itu sudah sama-sama paham lah ya bahwa duet Ganjar Prabowo itu mustahil terjadi tanpa perlu dipertegas oleh Bu Mega maupun Pak Prabowo? Ya, saya kira kan masing-masing kan sudah mencalonkan presidennya. Ya kan? PDI Perjuangan sudah mencalonkan Pak Ganjar, Gerindra juga sudah mencalonkan Pak Prabowo dengan koalisi kita dengan Partai Golkar, dengan PAN, dan dengan Demokrat, dan beberapa partai yang lainnya. Saya kira ini kita sudah maju dan kita sudah berbicara ke depan. Jadi saya kira apa yang terjadi ini kan saya juga nggak tahu. Kita nggak tahu ini dari mana masalah ini 2 poros 3 poros, dan siapa dulu yang memulai gitu kan. Jadi saya satu hal yang saya kira kita menanggapinya pun juga menanggapi bahwa ini kemana arahnya dan segala dan akan menjadi 2 poros 3 poros. Tapi kami kan tetap berjalan bahwa kami ini sudah ada partai koalisi. Dari partai koalisi kami juga sudah solid, dan kita juga sudah membicarakan ke depan yang mengenai program-program ini. Jadi saya juga nggak tahu sih. Baik, Bang Effendi, kalau kita ingin berbicara lebih maju ke depan ya, seperti kata Pak Wihadi tadi, Bu Mega kan juga menegaskan bahwa tidak mungkin karena masing-masing sudah punya dalam tanda kutip pacarnya masing-masing. Nah, benarkah Anda membaca per Bu Mega mengucapkan itu memang betul sebetulnya Ganjar sudah punya calon pendampingnya, Prabowo pun sudah punya calon pendampingnya, tapi masih sama-sama saling menyembunyikan supaya ketahuannya nanti baru pada saat masa pendaftaran saja?
Ya, pertama-tama saya mau apresiasi apa yang disampaikan Pak Dasko ya, bahwa apapun yang terjadi ketika dua hal ini disanding-sandingkan, hubungan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra itu tetap sangat baik. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua menjawab Zilvia, saya memang setuju dan itu langsung pada posisi saya bahwa sebetulnya baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu posisinya kan memang masing-masing capres begitu. Lalu siapa yang mencoba menyanding-nyandingkan? Sering kali ya banyak yang kita dengar itu adalah ini maunya Pak Lurah gitu ya. Pak Lurah bukan Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah bilang bahwa dia bukan Pak Lurah gitu ya. Nah, jadi seakan-akan berasal dari situ lalu ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi yang menarik tadi adalah untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, rupanya ini lebih pada persoalan bukan hanya karena sudah punya pasangan lalu ada gadis cantik misalnya atau pria ganteng kemudian ingin menyatu tiba-tiba begitu ya atau kawin paksa. Perhatikan kata-kata tidak tune in. Zilvia, ini kalau tidak tune in berarti ada pendekatan yang bersifat program yang berbeda. Walaupun orang sama-sama mengatakan kedua pasangan ini ya, kedua calon ini baik Prabowo maupun Ganjar sama-sama keberlanjutan, tapi kalau Ibu Megawati tadi menyatakan tidak tune in loh, Pak Andreas ya, berarti mungkin ada pendekatan yang berbeda. Nah kalau kita lihat pada Rakernas itu, pendekatan yang berbeda itu misalnya bisa terjadi pada kedaulatan pangan misalnya. Jadi saya itu mau lebih hati-hati untuk melihat bahwa ini betul kata Zilvia masing-masing dalam posisi sebagai capres. Apalagi kalau kita lihat hasil-hasil riset ya. Denny JA misalnya untuk mengunggulkan Prabowo siapapun pasangannya gitu. Melawan Ganjar siapapun pasangannya. Sebaliknya indikator dan SMRC itu mengunggulkan Ganjar siapapun pasangannya. Jadi masing-masing masih punya posisi sendiri-sendiri. Tapi kata-kata tune in menurut saya itu lebih berarti pada pendekatan atau program-program yang mau dilakukan itu memang tidak nyambung atau belum nyambung. Oke. Tidak nyambungnya karena program-programnya, kebijakan-kebijakan yang mungkin akan diambil berbeda, atau tidak nyambungnya karena masing-masing ego ingin menjadi capres, bukan cawapres? Kalau berdasarkan yang disampaikan Ibu Megawati tadi, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, sepertinya pendekatan terhadap programnya berbeda. Dan itu yang menjadi menarik, Zilvia, kenapa Rakernas keempat ini mengambil topik ya untuk dibahas pertama itu adalah kedaulatan rakyat untuk kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi artinya ini pendekatan yang berbeda kan. Bahkan Pak Jokowi pada saat membisikkan kepada Ganjar langsung bilang kalau dilantik nanti besoknya langsung masuk ya ke kedaulatan pangan. Jadi saya lebih membaca itu sebagai posisi program yang disebut sebagai tune in. Walaupun di belakangnya Zilvia saya yakin sudah punya pasangan masing-masing ya. Masing-masing punya tiga nama lah gitu ya yang ada di kantong. Kebetulan Pak Prabowo kan ketua umum langsung, kalau PDI Perjuangan Ibu Megawati sebagai ketua umumnya. Oke. Baik, kalau saya tanyakan nama sekarang sepertinya mustahil untuk dijawab nama. Kalau begitu saya tanya saja kriteria yang mungkin tune in dengan Ganjar, tune in dengan Prabowo, itu yang seperti apa? Ke Bang Andreas dulu, yang tune in dengan Ganjar itu yang seperti apa sih? Jadi Sylvia, kalau melihat dari dari Rakernas, dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, paling tidak dalam 2 Rakernas terakhir gitu. Di situ fokus atau topik utama pembicaraan itu adalah rakyat. Bulan Juni kemarin itu Rakernas membahas tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Rakernas kemarin hari Jumat sampai Minggu kemarin itu membahas tentang kedaulatan pangan. Itu artinya apa? Bahwa PDI Perjuangan dengan calon presidennya Ganjar menempatkan persoalan-persoalan yang sangat penting, persoalan-persoalan yang vital yang menyangkut rakyat, menyangkut lidah dan perut rakyat Indonesia, itu pada poin-poin yang menjadi poin-poin utama di dalam visi dan misi dari capres yang akan memimpin Indonesia ke depan yang didukung oleh PDI Perjuangan.
Nah kalau mau bilang tune in, mungkin dalam hal itu apa yang disampaikan interpretasikan oleh Bung Effendi Ghazali tadi gitu. Oke. Dan di sini di dalam Rakernas itu juga di sini bahwa kita tidak hanya berbicara soal kekuasaan gitu. Kita tidak hanya berbicara untuk merebut kekuasaan, tetapi bagaimana dari kekuasaan itu apa yang kita lakukan untuk bangsa dan negara ini, apa yang kita lakukan untuk rakyat ini. Nah untuk itulah ya Rakernas di mana Ibu Mega juga berkali-kali dengan nada yang tegas, nada yang kadang-kadang marah terhadap kami semua kader-kader partai untuk benar-benar serius berpikir ke depan, berserius berpikir ke depan untuk ya program-program yang akan dipersiapkan dan dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh kader-kader PDI Perjuangan dalam konteks mendukung calon presiden dan calon sosok yang presiden bisa mendukung program kedaulatan pangan PDI Perjuangan itu salah satu kriteria sosok cawapresnya ya Bang Andreas. Saya ingin bertanya, padahal kan Pak Prabowo dengan statusnya sebagai Menhan kita tahu itu menahkodai kebijakan food estate yang sedang digadang-gadang oleh pemerintahan Jokowi. Tapi kenapa itu tidak dianggap bisa satu visi dengan capres Ganjar? Kita tidak mengevaluasi apa yang sedang dilakukan sekarang gitu, tapi kita bicara soal bagaimana persoalan penting ini, karena itu kan salah satu bagian di dalam pelaksanaan program yang sekarang gitu. Tapi kita bicara soal bagaimana di dalam skala makronya persoalan ini dengan situasi yang kita hadapi, baik itu situasi internal domestik Indonesia maupun dengan perubahan-perubahan, baik perubahan yang berkaitan dengan perubahan iklim, baik yang berhubungan dengan peta geopolitik yang sekarang kita hadapi, perang Ukraina dan Rusia yang kemudian berdampak pada situasi di dalam negeri. Nah, bagaimana itu di dalam jangka panjang ke depan kita harus mengatasi dengan apa yang kita maksudkan dengan kedaulatan. Berdaulat itu artinya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan apa yang kita miliki dan hal yang lebih penting lagi bagaimana pangan itu bisa menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang supremasi di dalam bidang, baik dalam bidang pangan maupun di dalam hubungan antara negara di dunia ini, di dalam konstelasi global. Dan itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar kita bicara soal kekuasaan. Iya, jadi bukan kekuasaan, bukan elektabilitas ini yang menjadi sorotan Bang Andreas, tapi salah satunya adalah bagaimana bisa menjalankan program kedaulatan pangan. Kalau Pak Prabowo, Pak Wihadi, yang tune in, cawapres yang bisa tune in dengan Pak Prabowo itu seperti apa? Kan sudah banyak sekali bertemu dengan berbagai tokoh, dari yang muda sampai yang lebih senior, dari yang pria sampai yang wanita sudah ditemui. Tapi kenapa masih belum? Apakah karena belum ada yang tune in juga? Kita tidak bicara tune in atau tidak, tetapi di sini kan kita melihat memang calon-calon cawapres ini adalah putra-putra terbaik bangsa ini. Tentunya dalam hal ini Pak Prabowo memperhitungkan sekali sebagai cawapres, dan semuanya ini juga ada satu hal yang memang harus diputuskan bersama-sama dengan partai koalisi. Jadi di sini tune in tentunya bukan kita memilih seseorang Pak Prabowo, tetapi bagaimana bahwa putra-putra terbaik ini bisa dengan Pak Prabowo sebagai cawapres, dan juga partai-partai koalisi yang ada itu terlibat, dan juga partai-partai koalisi itu adalah merupakan persetujuan dalam kita melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyatakan siapa yang sebagai cawapres kita. Tentunya itu bukan sesuatu hal yang dikatakan bahwa tune in, menentukan ini dan segala macam. Tetapi dalam hal ini kan putra-putra terbaik bangsa ini pasti punya kelebihan semuanya. Jadi ada yang tokoh muda, ya kan? Ada juga yang mungkin mempunyai elektabilitas tinggi, dan segala sesuatu ini mempunyai hal-hal positif yang memang untuk bangsa ini. Dan saya kira Pak Prabowo juga
dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa kita ini menuju ke Indonesia Emas 2045, dan ini saya kira sesuatu hal yang memang sama-sama harus mempunyai visi yang sama untuk memajukan negara ini, dan inilah dibutuhkan putra-putra terbaik bangsa. Tetapi untuk sebagai cawapres, tentunya sebagai partai yang bersama-sama dengan partai koalisi, tentunya menentukan siapa nanti yang akan mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapresnya. Jadi saya kira itu adalah merupakan sesuatu hal yang harus dipikirkan bersama-sama dengan partai koalisi untuk menentukan siapa cawapresnya. Ya, harus ada kesepakatan koalisi, bukan masalah tune-in. Kalau bukan masalah tune-in, Pak Wihadi, apakah ini karena masalah Pak Prabowo itu masih menanti calon pendampingnya yang masih di bawah umur, Gibran Rakabuming Raka, masih menunggu keputusan dari uji materi MK? Saya kira hal seperti ini bukan sesuatu hal yang memang harus diperdebatkan mengenai masalah menunggu atau tidak menunggu, tetapi kan dalam hal ini memang Partai Gerindra ini kan partai yang taat hukum. Jadi saya kira segala sesuatunya tentu akan melaksanakan apa yang memang sudah diundangkan. Jadi saya kira tidak ada kata kita harus menunggu dan tidak menunggu, tetapi kita semuanya berjalan, dan ini adalah selalu kita akan komunikasikan dengan partai-partai politik perkembangannya sampai pada saat nanti pendaftaran tanggal 19 Oktober ini. Jadi saya kira komunikasi ini terus berjalan dan tidak ada satu hal yang memang memberikan satu harus menunggu atau tidak menunggu, tetapi kita ini adalah Partai Gerindra adalah patuh hukum dalam hal ini. Oke. Bang Effendi, kalau Anda melihatnya bagaimana? Apakah masing-masing pihak itu masih wait and see uji materi syarat batas usia capres-cawapres sebelum memutuskan final siapa cawapres masing-masing? Boleh dijawab nanti, Bang Effendi. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time akan kembali sesaat lagi. Oke, Bang Effendi, jadi masing-masing pihak ini masih wait and see kah uji materi syarat batas usia capres-cawapres? Ya, saya mau mengatakan begini, akademisi itu kalau menyatakan sesuatu akibatnya bisa terjadi, atau bahkan tidak terjadi karena sudah disampaikan oleh akademisi. Nah, dalam hal ini kita tahu pada hari ini Gibran itu menyampaikan bahwa dia mendengarkan banyak tawaran, termasuk menyebutkan dari capres kompetitor. Ini Pak Wihadi pasti tidak lain dan tidak bukan, capresnya pasti dari tempat Pak Wihadi gitu ya, karena capres kompetitor. Nah, artinya tidak mengatakan dari Ganjar gitu. Nah, itu logika saya. Nah, tetapi tentu saja MK ini kita tidak tahu keputusannya kapan ya, Pak Wihadi, Pak Andreas. Kalau logikanya itu putus sebelum 19, tentu menjadi sesuatu yang menarik ya untuk melihat perkembangannya nanti Zulfia. Tapi kalau putusnya itu jelang-jelang 25 gimana Zulfia gitu ya. Jadi saya bayangkan Pak Wihadi tertawa sama dengan saya tertawa, Bang Andreas tertawa juga karena ada kemungkinan pendaftarannya di 24-25 Oktober ini gitu. Walaupun tadi ya lagi-lagi nih akademisi cara menyampaikannya harus pelan-pelan dan tenang. Tentu saja Gibran pada saat ini menyatakan sangat tergantung pada putusan Ibu Ketua Umum karena dia kader terbaik partai juga. Tapi kalau nanti misalnya ya yang ada di Koalisi Indonesia Maju ini sama-sama mengaku bahwa mereka tidak bisa menemukan jalan keluar, justru karena hasil survei menunjukkan Prabowo pasangan sama siapapun itu angkanya tetap menang dan tinggi loh, 38,4 sampai 39,3 menurut LSI Denny JA. Artinya ketika ini tidak bisa diputuskan, datanglah penyelamat yang namanya Gibran gitu. Sampai masing-masing yang diajukan sebagai cawapres dari partai koalisi itu akhirnya mau mengalah dan membiarkan Gibran. Itu kan bisa saja terjadi pada saat terakhir Zulfia. Walaupun bisa langsung diantisipasi untuk tidak terjadi juga gara-gara sudah dikatakan di sini gitu. Tapi itu adalah penantian-penantian menarik di samping nama-nama yang sudah jelas beredar ya. Ada Pak Erick Thohir, kemudian pada sisi lain ada Pak Sandiaga Uno dengan sekarang Khofifah yang juga menguat. Malah saya harapkan Bang Andreas ada kejutan juga. Kalau kedaulatan pangan itu jangan-jangan yang diaju yang bisa bekerja sama itu Basuki Hadi Mulyono ya, jangan-jangan. Tapi ya karena kan kedaulatan pangan dengan segala keinginan melakukan hal-hal yang taktis gitu. Nama Khofifah menguat, Prabowo pasti, Erick Thohirnya selalu menguat selama ini ya Pak Wihadi ya. Jadi saya rasa ini masih terbuka sampai 24 Oktober.
Oke, masih terbuka sampai nanti batas akhir masa pendaftaran Capres-Cawapres. Pak Wihadi, yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah saat tadi soal pernyataan dari Gibran ya. Mendapatkan banyak tawaran untuk menjadi Cawapres termasuk dari Capres atau dari kompetitor. Itu Anda ingin mengakui secara langsung bahwa itu termasuk dari Pak Prabowo? Karena tidak menyebutkan kompetitor itu siapa, dan pada saat sekarang ini kan kompetitor pada saat kemarin itu kan ada dari pasangan yang lain, ya kan? Tapi apakah tawaran itu pada saat sekarang sudah ada deklarasi, itu juga belum ketahuan kapan tawaran itu. Jadi saya kira tawaran itu kan, kompetitor itu kan, kalau tadi Bang Effendi mengatakan itu pasti dari Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya tawarannya itu kapan? Jangan-jangan sebelum Demokrat dan Nasdem itu berpisah. Kan bisa aja terjadi seperti itu, ya kan? Kan tidak disebutkan tanggalnya kapan mendapat tawaran itu. Kan ini kan berjalan lama gitu. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita klarifikasi siapa, karena memang tidak tahu siapa yang menawarkan dan siapa yang pada saat itu. Gitu, Mbak. Tapi sampai sekarang masih masuk dalam list bacawa pres Pak Prabowo nama Gibran Rakabuming Raka, Pak Wihadi? Ya, saya kira nama-nama yang ada itu kan memang sudah banyak yang ditawarkan nama-nama itu. Memang salah satunya Gibran itu menjadi salah satu yang menjadi kandidat cawapres. Itu kan dari itu kan yang memberikan istilahnya yang menjodoh-jodohkan itu kan banyak. Kalau kita lihat di sini baliho-baliho dan segala macam itu dari siapa juga kita tidak tahu, tapi kan dari situ kan memang sudah ada memang yang menjodohkan seperti itu. Artinya sudah ada kandidat-kandidat yang memang menjadi pemikiran-pemikiran kita daripada tim koalisi ini. Tapi kita juga masih bisa belum. Kami tahu bahwa yang namanya Gibran masih kader PDIP, jadi kita juga ini kan masih belum ditentukan. Dan saya kira nama-nama itu kan banyak sekali. Saya katakan makanya putra-putra berbangsa, ada tokoh pemuda, ada juga mungkin mungkin juga beberapa tokoh-tokoh yang lain. Jadi saya kira itu masih cair dan kita masih bisa menentukan siapa nantinya gitu. Baik, Bang Andreas, kader Anda Gibran Rakabuming Raka ini dinilai bisa menjadi game changer ya kalau kita baca sejumlah analisa. Tapi di satu sisi yang tertarik dengan Gibran itu juga datang dari lawan. Nah, PDI Perjuangan sejauh ini apakah sudah mengantisipasi jika nanti MK memberikan putusannya, apakah sudah mengantisipasi bila mana ternyata memang batas usia Capres-Cawapres itu diubah dan Gibran masuk kualifikasi untuk bisa menjadi Cawapres? Yang paling realistis untuk diantisipasi adalah mempersiapkan capres yang sudah ada, yang sudah diputuskan dan fokus untuk memenangkan itu. Itu adalah antisipasi yang paling realistis dan harus dilakukan, sehingga dengan demikian kita pada posisi tegak lurus terhadap kebijakan, terhadap keputusan yang sudah diambil. Oke, jadi begitu saja ya. Yang bisa diantisipasi adalah yang real. Berarti kalau soal Gibran karena belum real, jadi tidak perlu diantisipasi sejak dini, Bang Andreas? Ya, saya kira ini semua kan masih di dalam tahap pembicaraan yang serba masih dalam bentuk tanda tanya gitu. Dan dinamika ini kan berkembang terus. Ya, sebagai kader partai dan sebagai partai yang sudah mempunyai calon presiden, kita fokus dengan apa yang ada gitu. Dan itu jauh lebih realistis dan jauh lebih memungkinkan kita untuk bekerja gitu, daripada terganggu dengan berbagai macam isu-isu yang berkembang dan berbagai macam wacana yang tidak real di dalam konteks pembicaraan politik ini. Oke, hari ini Puan Maharani mengatakan bahwa yang masuk dalam list bacawa pres Ganjar Pranowo siap-siap. Siap-siap untuk apa, Bang Andreas? Apakah karena akan segera diumumkan oleh PDI Perjuangan siapa orangnya? Ya, soal pengumuman itu tinggal momentum yang tepat yang akan diambil oleh Ketua Umum bersama dengan tentu ketua atau pimpinan-pimpinan dari partai-partai yang mendukung. Soal kapannya itu artinya nanti kita kan tahu bahwa jadwal itu masih ada
antara tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 gitu. Jadi masih cukup waktu untuk sampai ke sana. Baik, terakhir Bang Effendi, sebetulnya kalau kita berbicara soal siapa kingmaker untuk bacawa pres ini, apakah ini betul ada di tangan koalisi? Atau ya seperti yang sudah sering kita dengar, ini ada di tangan sosok yang lebih besar, disebut saja Presiden Jokowi? Sementara ini kan kalau pasang-pasangan itu Pak Lurah katanya, dan itu bukan Pak Jokowi. Saya rasa Pak Joko Widodo pada Rakernas PDI Perjuangan sudah menyatakan dia ingin melihat Ganjar Pranowo dilantik di situ. Artinya tinggal menunggu momen selanjutnya Pak Wihadi. Siapa tahu ada momen yang lebih eksplisit daripada itu ketika Pak Jokowi ada bersama Pak Prabowo dengan kata-kata lain. Tapi menjawab Zilvia langsung tadi, saya rasa betul ya, ada seseorang yang lebih besar mungkin di belakang sana, tetapi untuk PDI Perjuangan itu nanti tetap pada ketua umum. Jadi kalau bagi yang ada di belakang itu bisa saja Pak Jokowi, bisa saja dalam hal ini MK ya, yang juga tadi disebutkan game changer oleh Zilvia. Tapi kalau untuk PDI Perjuangan, saya pernah tanya langsung kepada sekjennya, mereka menyatakan bahwa mereka sudah siap untuk semua skenario. Dan saya rasa demikian juga dengan Pak Wihadi. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik, Zilvia, untuk kita tunggu, terutama nanti lebih menuju kepada bagaimana memenangkan battleground di Jawa Timur, gitu, yang selama ini pernah menjadi wilayah kekalahan dari Bapak Prabowo, kecuali di Madura sana. Baik, kita juga nanti akan membahas soal battleground di Jawa Timur dalam dialog yang di segmen berikutnya. Terima kasih untuk segmen ini Bang Effendi, Bang Andreas dan juga Pak Wihadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.